Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan menerima firman Tuhan pada sore hari ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan yang begitu baik, sangat baik. Bersyukur karena kami orang yang dimampukan Tuhan untuk menyadari apa yang ada dalam hidup kami dan apa yang terjadi dan kami ada sampai saat ini karena pertolongan dan penyertaan Tuhan yang masih nyata dalam setiap kehidupan kami. Sebentar kami mendengarkan firman Tuhan, pakai hamba-Mu, pakai kami semua, tutup dengan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun cara iblis yang akan mencuri kebenaran firman Tuhan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut firman-Mu sore hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom pemuda remaja yang dikasih Tuhan. Apa kabarnya guys? Puji Tuhan ya. Bersyukur atas berkat dan penyertaan Tuhan yang masih kita alami hingga saat ini. Tema firman Tuhan sore hari ini adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Dan terambil di dalam firman Tuhan 2 Korintus pasal yang kelima ayatnya yang ke-17 kita akan membaca bersama-sama. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Surat ini ditulis dilatar belakangi oleh adanya jemaat yang meragukan kerasulan daripada Paulus saat itu. Untuk itulah kemudian Paulus ingin menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh, yang telah diperdamaikan dan diubahkan oleh Tuhan di dalam hidupnya. Dan kemudian Paulus menjelaskan tentang kasih Kristus. Kasih Kristus yang telah menguasai dirinya, yang akhirnya menjadikannya ciptaan baru di dalam Kristus. Dalam ayat ini Paulus menyatakan bahwa hidup adalah sebuah perubahan. Perubahan dari cara hidup lama berpindah memiliki cara hidup baru. Tetapi pernyataan Paulus ini bukanlah mengarah kepada sebuah perubahan fisik, perubahan yang di luarnya saja, tetapi lebih mengarah kepada perubahan karakter seseorang, perubahan sikap hidup, perubahan perilaku, dan perubahan perbuatan hidup lama, yaitu perbuatan keterikatan dengan dosa. Sementara sesuatu yang baru itu sudah datang, yaitu hubungan pribadi yang baik dengan Allah di dalam Kristus Yesus. Sebuah hubungan yang mengalami pembaharuan, yang memiliki kuasa untuk melawan dosa di tengah-tengah kehidupan kita. Jika firman Tuhan berkata, siapa yang ada dalam Kristus, maka ia adalah ciptaan baru. Yaitu manusia yang dapat mengontrol dirinya untuk tetap mengarah kepada jalan Tuhan, kepada kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Dan melalui firman Allah ini Rasul Paulus mengakui bahwa sebelum dia mengenal Kristus,
maka penilaian hidupnya terhadap Kristus hanyalah sebatas pikiran yang dipikirkan manusia pada umumnya. Hal ini sesuai dengan apa yang dilakukan Paulus. Kita melihat sebelum Paulus bertemu dengan Yesus dalam perjalanannya ke Damsyik, Paulus adalah pribadi yang membenci Kristus serta pengikut Kristus. Tetapi kita bisa melihat itu berakhir karena Paulus pada akhirnya menjadi pengikut Kristus yang sejati. Dahulu Paulus seorang pembenci, kemudian setelah dia mengenal dan percaya kepada Yesus, ia menjadi orang yang begitu mengasihi Kristus di dalam hidupnya. Pemuda remaja yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sebagai pemuda remaja yang percaya kepada Tuhan Yesus, dikatakan firman Tuhan, ia adalah ciptaan baru yang harus tunduk, yang harus patuh, yang harus taat, mengikuti apa yang diberikan oleh setiap hidup kita yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah yang harus kita ikuti. Sebagai ciptaan baru kita harus meninggalkan cara hidup kita yang lama, yang bertentangan dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Dan kemudian memiliki perubahan sikap hidup, perubahan perilaku, dan perubahan keterikatan dengan dosa di dalam hidup kita. Dan kemudian kita menjalin hubungan yang baik dengan Kristus melalui doa, melalui ibadah, melalui pembacaan firman Tuhan sebagai bukti kita yang hidup menjadi ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Sebab kata di dalam Kristus dalam bahasa aslinya menggunakan kata en Christo, yang berarti mempunyai hubungan yang baik dengan Kristus, yang berarti memiliki persekutuan yang dipulihkan melalui kematian dan kebangkitan Kristus. En Christo atau di dalam Kristus, itu juga bisa berarti suatu cara hidup yang baru. Bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai pemuda remaja yang hidup di dalam Yesus Kristus, mempunyai gaya baru, memiliki corak yang tersendiri di dalam hidupnya. Hidup yang berbeda dengan dunia. Dan hidup bisa memiliki pola kehidupan moral yang baik. Hidupnya tidak sama dengan dunia. Hidupnya tidak sama dengan hidup lamanya. Setelah percaya di dalam Yesus Kristus menjadi ciptaan baru, hidupnya sungguh mencerminkan karakter Kristus ada di dalam hidupnya. Itulah kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan bisa memberkati kita pada sore hari ini. Dan selanjutnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang bisa menjadi bahan diskusi setelah ini, yang kemudian akan dipandu oleh Cici Leli. Ada beberapa pertanyaan yang bisa dijadikan diskusi kita bersama-sama pada sore hari ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan hidup baru? Apa yang dimaksud dengan hidup baru? Kemudian yang kedua, bagaimana ciri-ciri orang yang sudah hidup baru? Bagaimana ciri-ciri orang yang sudah hidup baru? Kemudian hal-hal apa saja dalam hidupmu yang belum menunjukkan cara hidup baru di dalam Yesus Kristus? Hal-hal apa saja dalam hidupmu yang belum menunjukkan cara hidup baru di dalam Yesus Kristus? Dan yang kelima, coba berikan
contohnya yang nyata yang akan kita lakukan saat ini sebagai manusia baru di dalam Yesus Kristus. Saya merindukan kalian bisa bersama-sama diskusi pertanyaan ini dan bisa menjawab di setiap pertanyaan-pertanyaan ini. Dan yang saya harapkan juga kalian bisa memberi ayat pendukung dalam setiap jawaban-jawaban yang disampaikan. Mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan dan untuk diskusi selanjutnya. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa mengucap syukur buat firman Tuhan, khususnya bagi setiap kami yang menyaksikan dimanapun saat ini berada, khususnya anak-anak muda dan remaja yang mengasihi Tuhan, bukan hanya sekedar mampu ibadah, bukan hanya mampu mengikuti kegiatan-kegiatan gereja, tetapi orang yang sungguh-sungguh mengalami perubahan. Seperti kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar, tanamkanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada setiap kami yang mendengar, menyaksikan pada saat ini, supaya sungguh-sungguh Tuhan kami bisa menangkap setiap kebenaran firman Tuhan, tertanam dan mengubah setiap kehidupan kami yang menyaksikan tayangan saat ini. Selanjutnya Tuhan memberkati setiap pertanyaan-pertanyaan yang bisa menjadi bahan untuk kami sharing, diskusi, untuk kami bisa memahami setiap kebenaran firman Tuhan. Dengan cara kami bisa menjawab setiap pertanyaan di dalam sharing ataupun diskusi saat ini. Menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap kami yang akan bersama-sama sharing kebenaran firman Tuhan, khususnya untuk pemuda remaja GBM Brebes yang akan dipandu oleh Cileli. Tuhan memberikan hikmat, akal budi, memampukan kebersamaan ini untuk bisa bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Dan selanjutnya menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Setelah ini Tuhan mohon belas kasihan Bapa di surga, turunkanlah berkat surgawi ke atas hidup setiap kami yang menyaksikan tayangan ini, yang mampu untuk berubah dan diubahkan oleh Tuhan di dalam hidupnya. Turunkanlah berkat surgawi ke atas hati dan hidup kami, seturut dengan kehendak Tuhan, berkat yang mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan. Mulai malam hari ini sampai selama-lamanya, Tuhan datang kali yang kedua. Haleluya, yang percaya katakan amin. Puji Tuhan.